Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini telah mempertemukan kita kembali. Atas takdirnya lah kita dipertemukan kembali di masjid ini, masih membaca yaitu seputar Fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Pada bab sebelumnya atau pada pertemuan kemarin kita membaca bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Lanjutannya adalah illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, la ya'lamuna al-kitaba, yang dimana mereka itu tidak mengetahui isi Alkitab, illa amaniya, kecuali apa? Mereka mendengarnya atau mengetahuinya itu hanya sekadar dongeng belaka. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka ini hanyalah sekadar apa? Menduga-duga saja berkaitan dengan isi dari Alkitab tersebut. Maka di surat Al-Baqarah ayat 78 ini, ayat 78 ini kan dia yang dimaksud dengan wa minhum, hum di sini kemarin siapa maksudnya adalah orang-orang Yahudi. orang-orang Yahudi. Terus mengapa kok ayat tentang orang-orang Yahudi dibawakan untuk orang Islam? Karena sebagaimana kaidah, ada kaidah yang berbunyi al-ibratu umumul lafaz la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Sehingga dalam masalah ini meskipun ini ayat ini bercerita atau mengisahkan tentang orang-orang awamnya Yahudi, tapi secara umum lafalnya itu adalah merujuk kepada semua, tidak hanya orang Yahudi. Lafalnya secara umum mencakup semuanya, kepada setiap siapa saja yang mereka tidak memahami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengerti kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Yang jadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Begitu pula dengan surat yang kemarin, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya itu Taurat, kemudian dia tidak memikulnya dengan baik, seperti apa? Seperti keledai yang memikul kitab. Maka ini keumuman lafalnya mencakup semua orang. Siapa saja yang diberi Alkitab, yang diberi petunjuk, yang diberi hidayah, yang diberi yang diberikan kitab, Alkitab begitu, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim, mencakup itu semuanya umum ini, maka
berdasarkan keumuman dari masalah ini mencakup tidak hanya kepada orang Yahudi ya, orang Nasrani ataupun orang Islam. Maka semuanya secara umum ya seperti itu. Siapa yang dipikulkan kepadanya ilmu ya, Alkitab, tapi ternyata dia tidak membawanya dengan baik, dia tidak memahaminya dengan baik, maka dia seperti apa? Seperti keledai. Ya, seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal. Dan kemarin disebutkan bahwa keledai itu justru apa? Lebih baik ya. Keledai itu justru lebih baik daripada siapa? Daripada orang yang menyelewengkan kitabullah. Ya, daripada orang yang menyelewengkan kitabullah. Kalau keledai jelas dia hewan, gak ngerti apa-apa. Tapi kalau orang yang menyelewengkan kitabullah, yang mentakwil kitabullah, ya, yang mengubah ayat-ayat Allah, sehingga mereka mengatakan ketika telah mengubah ayat-ayat Allah, mereka mengatakan hadza min indillahi. Mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadaannya lebih buruk orang ini. Keadaannya lebih buruk daripada keledai. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dan mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harga yang sedikit. Ya. Maksudnya bukan berarti kemudian kalau gitu naikin aja harganya jadi gede, jadi banyak. Enggak. Maksudnya dengan harga sedikit mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Dunia itu hina. Dunia itu sebesar apapun itu nominalnya tetap aja dunia, dia fana. Orang-orang ini dia lebih memilih kefanaan dengan jalan mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memilih kenikmatan yang sebentar, yang sementara, sehingga dia mencampakkan kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan akhirat, dengan cara mengilmui, memahami apa-apa yang ada dalam Alkitab, yang ada dalam Al-Quranul Karim, memahaminya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Kita masuk pada bab berikutnya di halaman 39. Ya, halaman berikutnya halaman 39. Bab tentang apa? Itsmu man fajjara bil Qur'an. Bab tentang dosa orang yang durhaka kepada Al-Qur'an atau terhadap Al-Qur'an. Bab ya tentang dosa orang yang fajir, orang yang durhaka terhadap Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya kecuali apa? Kecuali orang-orang yang fasik. Di surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Ayat ini itu berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan untuk membuat perumpamaan. Ya, kalau di Al-Qur'anul Karim itu kan ada perumpamaan-perumpamaan, ya kan? Maka dalam ilmu ulumul Quran, dalam ulumul Quran itu ada pembahasan tentang masalah amsalul Quran, perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak segan untuk membuat perumpamaan apapun itu, sekecil apapun perumpamaan tersebut, meskipun membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk sekalipun juga, ya, atau yang lebih rendah daripada itu,
Ternyata ada orang-orang yang mereka menganggap remeh perumpamaan ini. Ngapain sih membuat perumpamaan kok seekor nyamuk? Ya. Maka tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah ini kecuali apa? Kecuali orang-orang yang fasik. Yang dimana mereka gampang meremehkan sesuatu. Mereka tidak mau memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh perumpamaan apa? Ya tadi ya, masalul ladzina humilut taurata. Orang yang memikul Alkitab atau Taurat dan enggak ngerti apa-apa, itu seperti apa? Seperti keledai. Itu contoh dari permisalan atau perumpamaan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan lainnya. Tujuannya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat atau menyajikan dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang sifatnya amsal, berupa perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya agar manusia itu berpikir, agar manusia itu tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang dia orang fajir itu tadi orang fasik, ya orang yang durhaka, dia akan menganggap apa? Menganggap remeh. Cuma begitu doang kok begitu. Perumpamaan yang remeh, masa iya nyamuk begitu dibuat sebagai perumpamaan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Di surat Al-Maidah ayat 44. Dan barang siapa waman dan barang siapa lam yang tidak yahkum memutuskan atau berhukum bima dengan apa-apa yang anzalallahu Allah turunkan, faulaika maka mereka itu humul kafirun adalah orang-orang kafir. Ya. Barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara, barang siapa yang tidak berhakim dengan apa yang Allah turunkan, berarti berhakim dengan apa? Al-Quranul Karim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quranul Karim, dengan syariatnya Allah, ya, wahyu yang Allah turunkan, baik berupa Al-Quranul Karim atau berupa wahyunya yang sahih, maka ya mereka ini adalah termasuk dari orang-orang yang kafir. Ayat yang serupa dengan ini ada lagi, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan syariatnya Allah, maka mereka termasuk orang fasik. Ya. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang siapa saja yang tidak mau berhukum dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui ya perantara malaikat Jibril, maksudnya adalah Al-Quranul Karim, dan apa-apa yang diputuskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya sabda beliau, hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Dan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kecuali adalah itu semua wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, dan beliau bersabda tidak berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hawa nafsu, akan tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya.
Maka ini mengajak kita untuk apa? Tafakkur, tadabbur tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Tentang haknya Allah untuk diibadahi dengan benar, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim itu lengkap. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim itu lengkap. Yang kemudian Al-Qur'anul Karim itu dijabarkan dengan apa? Dengan hadis dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua ini, Al-Qur'an sama hadis, itu tidak bisa dipisahin. Ya, tidak boleh seperti sekelompok orang yang mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran mereka menganggap hadis itu tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka menganggapnya demikian. Nggih. Oh nggih. Monggo teng mriku. Nggih, Bu. Matur suwun nggih. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang enggak mau, ya, tidak mau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran kata mereka karena tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'an enggak disebutin. Contohnya apa? Tentang masalah apa? Ya, tentang masalah sembelihan atau daging, ya, daging guguk. Itu kan diharamkannya melalui perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan secara jelas daging guguk. Enggak. Ya. Hanya menyebutkan berapa? Tentang sembelihan yang tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan yang digunakan atau diserahkan untuk siapa? Berhala. Ya. Kemudian darah, kemudian daging babi dan bangkai. Lalu mereka mengatakan tuh enggak ada daging guguk. Begitu. Lalu mereka menolak hadis. Nah, ini adalah orang yang dia memilah atau memilih, ya. Dia hanya orang-orang yang memilih apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia menyangka bahwasanya kalau tidak ada teksnya, redaksinya enggak ada dalam Al-Qur'anul Karim, dia menyangka apa? Berarti enggak diperintahkan alias atau tidak dilarang. Begitu. Ya. Padahal kalau dia mau meneliti, menelaah kembali Al-Qur'anul Karim, maka ada yang namanya perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tentunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti harus apa? Harus kita ikuti, harus kita laksanakan. Dan larangan beliau harus kita jauhi. Ya. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala diantaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, seperti itu. Baik. Dan di surat Al-Maidah ayat 44 ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka tidak mau berhukum atau memutuskan perkara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan mereka menganggap bahwasanya aturan selain aturannya Allah itu lebih baik dan lebih relevan.
Begitu. Ya. Mereka menganggap bahwasanya ini loh pedoman ini ya itu lebih baik dan lebih bagus daripada Al-Qur'anul Karim. Maka ini tidak boleh keyakinan seperti itu. Harus kita tanamkan dalam hati orang-orang yang beriman bahwa pedoman yang paling baik dan paling benar, paling lurus serta tidak ada perubahan di dalamnya adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, yang kemudian ditafsirkan, dijabarkan melalui hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dusturnya orang-orang yang beriman, dustur itu maksudnya apa? Undang-undang. Orang-orang yang beriman yang paling tinggi adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Maka kita memutuskan perkara yaitu dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ya, baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 174. Mohon maaf, saya tambahkan keterangan dulu yang Al-Maidah ayat 44 ya. Saya terangkan kembali tambahan. Dan dalam Taurat itu kan kitab yang Allah Ta'ala turunkan, betul ya? Dan dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Demikian pula disempurnakanlah kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Taurat itu ada petunjuk, ada pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu sebagai petunjuk agar manusia mereka menjalankan setiap apa saja yang Allah turunkan dan menjauhi apa yang Allah larang di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disempurnakanlah pedoman atau syariat itu semua dengan Al-Qur'anul Karim. Maka lebih-lebih ya, disempurnakan semuanya itu kitab-kitab yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'anul Karim di dalamnya mengandung petunjuk, mengandung cahaya bagi orang-orang yang beriman. Maka sudah sangat pantas sekali orang-orang yang beriman yang memutuskan perkara dengan syariatnya Allah. Baik, itu tambahannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bihi thamanan qalila. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ya ma, apa-apa, anzalallahu, yang Allah turunkan. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan setiap apa saja yang Allah turunkan, minal, dari Alkitab, kitab, wa yashtaruna bihi, dan mereka menjualnya, samanan qalila, samanan ya dengan harga qalila, yang sedikit. Nah ini ada orang-orang yang mereka apa? Menyembunyikan syariatnya Allah, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan petunjuk, menyembunyikan hidayah, irsyad. Mereka adalah orang-orang yang khianat. Makanya menggunakan redaksi yaktumuna dari kata katama. Ya, aslinya maknanya adalah khianat. Jadi sesungguhnya ada orang-orang yang mereka berkhianat begitu. Ya, khianat terhadap setiap apa saja yang Allah turunkan. Khianat itu bagaimana? Menyembunyikannya, tidak menyampaikannya, tidak amanah. Makanya kemarin dalam bab sebelumnya ya kita itu khawatir tentang apa?
jangan sampai kita termasuk orang munafik karena nggak paham Al-Quranul Karim dan kita tidak mempelajari Al-Quranul Karim, kan begitu ya kemarin ya, sudah. Nah, maka di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu ada yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyebarkan hadis yang dia dengar. Ya. Kemudian ketika sahabat ini mau meninggal dunia, dia menyampaikannya kepada manusia, kepada hadirin yang datang. Kenapa? Karena dia khawatir, takut, termasuk apa? Menyembunyikan ilmu. Berkaitan dengan masalah ini, maka kalau ada suatu ilmu yang sekiranya kita sampaikan sekarang malah terjadi fitnah, maka bagaimana? Jangan dulu disampaikan. Dan itu tidak terkategorikan sebagai orang yang khianat dalam ilmu, bukan. Karena tujuannya adalah untuk apa? Mengambil suatu maslahat. Memang betul yang kita akan sampaikan itu adalah suatu ilmu. Tapi kalau disampaikan terjadi apa misalnya? Malah terjadi fitnah. Jangan dulu. Karena kemaslahatan itu harus kita cari. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Begitu dalam kaidahnya. Menghindari mafsadat lebih didahulukan daripada apa? Mengambil manfaat. Nah, kita dahulukan itu. Jangan sampai orang yang belum ngerti malah terfitnah dengan hal itu. Sering saya contohkan atau pernah saya contohkan, tentang apa? Tentang mengamalkan ya sholat menggunakan apa? Sendal. Ya, sholat menggunakan sendal atau sholat menggunakan sepatu. Hadisnya sahih, betul. Tapi kalau itu misalnya disampaikan kepada orang yang nggak ngerti, pada orang bodoh, pada orang jahil, apa yang terjadi? Terjadinya fitnah. Mosok sendal kotor kanggo sholat, langkon yang anu najis piye? Kan orang yang nggak ngerti kan begitu. Orang yang mengedepankan hawa nafsu kan seperti itu. Ya. Nah, makanya kita itu bagi para dai, penceramah, para khatib yang sekiranya ada bisa memantik ya, fitnah, dikip dulu, ditaruh dulu. Ya. Ditaruh dulu. Kalau nanti sudah saatnya manusia atau jamaah sudah ngerti, sudah paham, baru kita sampaikan. Ya. Bertahap dalam menyampaikan ilmu itu harus bertahap. Enggak semua yang kita tahu, yang kita ngerti langsung apa? Semuanya disampaikan begitu saja. Enggak. Dan itu tidak termasuk dari khianat dalam ilmu. Tidak termasuk menyembunyikan ilmu, enggak. Ya. Yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu adalah tadi, maksudnya adalah dia tahu kebenaran, tapi kemudian dia tidak mau menerapkan atau mendakwakan kebenaran itu. Dia selewengkan malah. Dia selewengkan ya, kemudian dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Seperti itu. Ya. Nah, orang-orang yang jahil, terutama orang-orang yang ngertinya baru setengah, orang-orang yang ngerti sesuatu perkara agama baru setengah, ini lebih bahaya daripada apa? Daripada orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa.
Karena orang yang baru ngertinya setengah-setengah, apa yang terjadi buat orang ini? Biasanya dia subhanallah. Ya, biasanya orang yang baru ngertinya setengah-setengah ini dia semangatnya tinggi. Ya. Semangatnya tinggi. Cuman ilmunya dia itu belum nyampe begitu. Sehingga yang terjadi adalah modal semangat lalu dia membuat pernyataan ke sana kemari, ya sikut sana sikut sini. Nah, ini enggak bagus. Ini tidak bagus, ya. Maka yang namanya belajar itu harus tuntas. Ya, belajar itu harus tuntas. Jangan setengah-setengah, ya. Wallahu a'lam. Itu tambahan dari saya. Berikutnya Syekh rahimahullah taala beliau mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri, wa an dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yakhruju fi hadhil ummah, yakhruju akan keluar, fi pada hadhihi ini al ummati umat, ya, akan keluar pada umat ini, walam yakul minha, walam dan tidak yakul mengatakan minha darinya, ya, artinya adalah akan keluar pada umat ini qaumun, suatu kaum, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Yang satu kaum ini bagaimana? Tahqiruna, mereka, ya, meremehkan sholatakum, sholat kalian, ma'a sholatihim, dibandingkan sholatnya mereka. Jadi kaum ini bagaimana? Kaum yang itu masya Allah kalau dalam masalah sholat semangat, ya, sholatnya mereka itu lebih baik daripada sholatnya para sahabat. Seperti itu, ya. Yaqra'una al-Qur'ana, yaqra'una, mereka yaqra, membaca al-Qur'ana, Al-Qur'an, la tidak yujawizu huluqahum, ya, mereka membaca Al-Quran la yujawizu, tidak melewati huluqahum, tenggorokan mereka. Jadi mereka baca Quran itu hanya sekadar apa? Udah, cuma sekadar baca aja, gak ngerti apa yang dimaksudkan, gak mau tafakur dan tadabbur. Sehingga dengan mereka sekadar membaca saja, yang terjadi adalah mereka gampang memvonis seserampangan. Itu bagi orang yang apa? Bagi orang yang yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluqahum. Mereka cuma sekadar baca Quran, gak nyampe ke kerongkongan mereka. Artinya mereka itu gampang, serampangan, mudah memvonis kepada orang lain, ya, dengan vonis yang jelek. Au hanajirahum, sama, ya, sama dengan apa namanya yang huluqahum, tenggorokan. Yamrukuna, mereka ini yang merukuna, melesat, minad din, keluar dari agama, cepat, ya, keluar dari agama. Muruqas sahmi, muruqa yang meluncur, as-sahmi anak panah, seperti anak panah yang meluncur, minar romiyati, dari ar-romiyah, dari busurnya. Dari busurnya. Jadi mereka ini, sifat mereka ini adalah mereka cepat begitu, ya, keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya, cepat melesat seperti itu.
Fayanzuru ar-rami, maka ar-rami, ya ini pemanah, dia melihat, yanzuru, dia melihat, ila, kepada naslihi, ya kepada ujung anak panahnya, nasl, ya kepada ujung anak panahnya. Ila rasofihi, ila risofihi, lalu kepada risofihi, pegangannya. Fayatamara fil fuqati, lalu dia ragu pada al-fuqati, bulu panah, atau pada pertengahan, ya. Hal aliqa biha, apakah aliqa, ada yang menempel, biha, padanya, minad dami syai'un, dari, ya, darah sesuatu. Akhrajahu, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yaqra'una Qur'ana radban, mereka yaqra'una, membaca Al-Qur'an, radban, dengan lembut, dengan bagus atau merdu, ya. Nah, ini keadaan mereka. Hadis ini para ulama menyebutnya adalah sebagai hadis tentang orang-orang Khawarij, yang dimana mereka secara dari segi ibadah, mereka itu ibadahnya kuat, ibadahnya giat, ya, rajin dalam beribadah. Dalam sholat mereka rajin, dalam membaca Al-Quran juga mereka rajin. Tapi mereka disifatkan seperti anak panah yang melesat dengan cepat keluar dari busurnya. Ya, dikarenakan mereka itu mudah memvonis kaum muslimin dengan vonis yang jelek, dengan vonis kafir, ya. Orang-orang Khawarij merupakan di antara aliran atau di antara sekte yang muncul pertama-tama kali, ya, yang muncul pertama kali adalah sekte Khawarij, yang mereka nggak puas terhadap, ya, permasalahan yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan di mana mereka berunding, ya, melalui kedua orang perantara. Lalu orang-orang Khawarij ini mengatakan bahwasanya Muawiyah dan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal yang namanya berunding, mengutus utusan dari kedua belah pihak untuk merundingkan suatu permasalahan, itu adalah apa? Itu adalah hukum Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah pertikaian yang terjadi antara suami istri, maka dianjurkan untuk islah dengan cara apa? Masing-masing dari pihak suami istri itu mendatangkan utusannya untuk mengislah keadaan mereka. Inilah yang dipraktikkan oleh kedua sahabat yang mulia. Tapi orang-orang Khawarij mereka nggak nyandap, karena yang mereka pahami adalah berkaitan tentang tadi, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Selesai. Pokoknya kalau nggak berhukum dengan hukum Allah ya kafir, perangi. Maka inilah wataknya orang-orang Khawarij, mudah memerangi orang-orang muslim, mudah untuk menggulingkan, gampang sekali untuk menggulingkan kepemimpinan, ya. Itu orang-orang Khawarij, ya. Makanya mereka disifatkan dengan seperti, ya, disifatkan seperti busur panah yang keluar melesat dengan cepat, ya, seperti anak panah, maaf, ya, yang keluar dari busurnya. Inilah pentingnya kita itu belajar. Ya, pentingnya kita belajar, ya, sehingga kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
itu memahaminya dengan cara baik. Lalu berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, wa kana Ibnu Umar yarahum syiraral khalqi. Ibnu Umar Ibnu Umar melihat mereka sebagai apa? Syiraral khalqi. Melihat orang-orang Khawarij sebagai syirar, terburuk, al-khalqi, makhluk yang terburuk. Ya. Ibnu Umar melihat para Khawarij itu seperti apa? Makhluk yang terburuk. Waqala, lalu Ibnu Umar bilang, innahum, sesungguhnya mereka, inqalaku, mereka mengambil ila ayatin, kepada ayat-ayat unzilat yang diturunkan fil kufar, untuk orang kafir. Faja'aluha, lalu mereka menerapkannya alal mukminin, kepada orang-orang mukmin. Ini sifatnya orang Khawarij. Ayat-ayat yang diturunkan pada orang kafir itu diterapkan kepada siapa? Orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim itu kan redaksinya ada ya ayyuhalladzina amanu, betul ya? Kemudian ada ya ayyuhan nas, seperti itu kan? Ada juga ya ayyuhal kafirun. Nah, ya seperti itu. Maka itu diturunkan ayat tersebut fil kufar, pada orang kafir. Maka tidak boleh ayat-ayat yang semodel itu kemudian dibuat ya, atau dijadikan atau diterapkan kepada orang-orang mukmin. Karena nanti akan terjadi serampangan. Contohnya adalah contohnya lagi ya, seperti dalam surat Taubah ya. Dan perangilah mereka dimanapun mereka berada. Itu maksudnya adalah untuk orang-orang kafir ya. Memerangi orang-orang kafir yang memang mereka memerangi kaum muslimin. Maka jangan diterapkan ayat tersebut secara serampangan. Diterapkan kepada orang muslim yang berbeda pemahamannya dengan dia misalnya. Maka dia menerapkan ayat itu sehingga dia memerangi kaum muslimin. Enggak boleh ya. Tidak boleh. Adapun ayat-ayat yang seperti tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, tentang di Al-Baqarah ya, ayat 78, Al-Jum'ah ayat 5 ya, atau pada ayat-ayat yang sebelumnya surat Muhammad ayat 16 dan seterusnya. Maka berkaitan dengan ayat-ayat yang redaksinya umum, yang lafalnya umum, maka berlaku untuk keumumannya. Mau dia itu orang Yahudi ataupun orang Muslim. Karena tadi kaidahnya apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Lafalnya masih umum, bukan kekhususan sebab. Ya, bukan kekhususan sebab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya beliau rahimahullah taala mengatakan wali Tirmizi, dan dari Imam At-Tirmizi wa hasanahu. Kemudian hadisnya ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu'. Berarti kalau hadis marfu itu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Man, barang siapa, su'ila, yang ditanya, an, tentang ilmin, suatu ilmu, fakatamahu, kemudian menyembunyikannya. Nah, kemudian apa? Menyembunyikannya. Aljamahullahu, Allah aljamahu, memakaikan kepadanya tali kekang.
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin, dengan tali kekang, min narin, dari neraka. Ini ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Sekali lagi, maksud dari hadis-hadis seperti ini, maksudnya adalah kalaulah seseorang dia ditanya tentang sesuatu perkara itu zalim, kita tahu perkara itu zalim. Kita tahu perkara itu zalim. Tapi ternyata ketika kita ditanya tentang perkara tersebut, kita bicaranya kebalik dari itu. Kita tidak mengatakan, oh itu bukan perkara yang zalim, itu perkara yang bagus. Oh itu perkara yang tidak apa-apa, gitu kan. Sehingga dia menyembunyikan kebenaran. Ya. Menyembunyikan ilmu di sini adalah tadi menyembunyikan kebenaran. Dia jadi setan bisu, jadi setan budak. Ya. Dia jadi setan bisu yang sehingga lisannya kaku untuk mengucapkan kebenaran. Dengan demikian dia berfatwa dengan fatwa yang sesat. Betapa banyak para ulama, meskipun ya ulama maksudnya ulama yang jelek. Ada ulama-ulama yang jelek. Mereka meskipun tidak ikut terjun ke dalam peperangan, ya, tapi ulama yang jelek ini, ulama ini dia berfatwa, ya, untuk membunuh siapapun juga yang menentang. Maka ini adalah ulama dan dia menyembunyikan kebenaran. Karena yang terpenting adalah dia berada di pihak yang menurut dia itu bisa mengamankan jabatannya. Nah ini jangan. Ya, ini kategorinya sebagai ulama Dia menyembunyikan ilmu, dia menyembunyikan kebenaran. Ya. Bahaya sekali bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, ini bahaya. Karena manusia tidak akan mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya. Cuman sekali lagi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya kita ditanya tentang sesuatu yang sifatnya itu adalah kalau kita jawab malah terjadi fitnah, maka alangkah baiknya kita tahan dulu. Ya, kita jawab secara diplomasi. Ada kalanya seorang itu dia harus bisa berbicara secara diplomasi. Ya, tidak langsung memfatwakan sesuatu ya dengan dengan pada saat itu juga terjadi begitu ya, khawatir adanya fitnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin mau ada yang ditanyakan, monggo. Ya, yang dimaksud dengan liyashtaru bihi tsamanan qalila, yang dimaksud dengan menjual ayat dengan sedikit, maksudnya apa? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ya maksudnya adalah ya, dia menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan ini loh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan. Lalu dia menukar itu yang dia selewengkan dengan dunia. Sebagaimana tadi saya sampaikan, nominal dari segi nominal berapapun jumlahnya, tetap itu adalah harga yang sedikit. Kenapa? Karena itu dunia, fana. Bukan berarti kemudian ya yang berkaitan dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seorang yang dia mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, insyaallah dia mengajarkan secara ikhlas. Lalu dia mendapatkan imbalan tanpa dia meminta. Ternyata isinya cuman sedikit misalnya, bukan itu. Ya, bukan itu. Kalau berkaitan dengan mengajarkan Al-Qur'anul Karim,
baik mengajarkan bacaannya, mengajarkan tafsirnya dan seterusnya, macam-macam dari hal masalah pengajaran. Maka para ulama mengatakan boleh seseorang itu untuk apa? Menerima ya apa yang dikasihkan kepada dirinya, boleh. Hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ternyata dia sudah mematok, kalau saya ceramah 45 menit atau 1 jam setengah, harganya adalah sekian puluh juta. Maka bisa jadi orang yang seperti ini liyashtaru bihi samanan qalila. Setengah jam dapat 75 juta. Kan sedikit itu. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit itu. Habis cuma buat apa? Akomodasi saja misalnya. Maka ini nggak boleh. Tapi kalau dia mengajarkan ya, dan memang profesinya adalah sebagai guru Al-Qur'anul Karim, kemudian dia mendapatkan haknya, ya masa ada guru ngajar kemudian kita cuma bilang jazakallahu khairan, terus anak istrinya mau makan apa, kan begitu? Maka ini jelas nggak mungkin, ya, karena dibolehkan oleh para ulama untuk dia menerima upah atau menerima gaji dari hasil dia mengajar, boleh menerima itu, ya. Karena kalau ini nanti jatuhnya akadnya adalah akad ujroh, ya. Apa ujroh itu? Jasa, ya, jasa mengajarkan, kan namanya ujroh, ya. Jadi sekali lagi, ya, yang dimaksud dengan samanan qalila adalah tadi dia menyelewengkan, ya, dia kemudian menukar ayat-ayat Allah dengan dunia. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami dari masalah itu. Itu kan berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan para pemuka agamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Silakan antum buka tafsir surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan masalah ini. Ya kan? Mereka kemudian menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibahnya tadi orang-orang awam dari kalangan mereka itu manut saja. Begitu. Apa yang disampaikan oleh rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, orang awam ini ya sudah nerima aja, karena mereka tahunya orang awam ini kebanyakan ummi, orang-orang yang nggak bisa baca tulis. Lalu mereka sendiko dawuh terhadap rahib-rahibnya, terhadap pendetanya. Pendeta-pendetanya ini ya licik, sehingga dia menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Licik. Ya, seperti itu. Menukar ayat-ayat Allah untuk kepentingan dari dunia dia. Nah, ini enggak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu? Ya. Ada lagi? Pripun? Oke. Ada yang terserap di hati. Nggih. Oke. Sudah lupa. Terus ada yang Iya. Yang ini. Kalau yang ini belum. Iya, insya Allah setelah kajian kita selesai baru saya terjemahin. Sekaligus saya buat syarahnya. Karena memang itu insya Allah rencananya begitu. Jadi saya begini kan, ini kan saya nyatat nih. Saya nyatat begitu kan, saya ketik begitu. Nanti selesai insya Allah, selesai kajian kita, semoga bulan Syawal bisa dikerjakan. Muncul terjemahannya, insya Allah ta'ala. Semoga doakan aja. Karena kalau menulis itu musuhnya yang paling bahaya cuma satu, rasa malas. Ngerasa malas, ya. Itu ada beberapa tulisan di laptop begitu, sudah saya tulis macam udah nyampe 80 halaman, muncul malas.
nyampe sekarang itu folder tulisan belum saya buka lagi Pak. Padahal sudah mau 1 tahun. Nah, semoga ini pengerjaannya cepat karena kitabnya tipis ya, seperti itu semoga. Kemudian berkaitan dengan tadi, itu juga dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika mereka datang di majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Nabi, dengerin nasihatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan itu urusan dunia itu udah nggak ada, hilang begitu. Ya, yang terlihat adalah surga, yang terlihat adalah keindahan-keindahan berupa pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Giliran selesai majelisnya, pulang, lah masuk lagi kepada kenyataan yang ada di dunia. Ya, itu wajar, yaitu hal yang sifatnya wajar. Maka ada nasihat-nasihat yang masuk ke dalam hati kita, yang kita dengar dari para khotib, para penceramah, dari para guru kita, dikarenakan hati kita itu siap. Hati kita siap untuk mendengarkan nasihat. Hati kita mudah untuk menerima nasihat, makanya masuk. Ya. Tapi beda cerita kalau ternyata hati kita blas, datang ke majelis tidak cuma buat sesuatu dari dunia saja misalnya, dan hati kita nggak siap menolak untuk hal itu, ini jelas nggak bakal bisa masuk hidayah. Ya. Dan kenapa kok ada ceramah yang masuk ke dalam hati kita? Semoga itu termasuk dari keikhlasan kita dalam belajar, keikhlasan kita dalam mendengarkan, dan keikhlasan dari si penyampai, dari si penceramah. Kalau si penceramahnya ini menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, semoga itu juga masuk ke dalam hati manusia, sehingga hati manusia mudah menerimanya. Kan kita akan lihat bapak-bapak, kan kita akan lihat ya, ikhwatal iman. Kita akan melihat dan kita akan mengetahui mana nih dari segi pembicaraan, dari segi pembawaan yang ikhlas ataupun yang tidak, kan kita akan mengetahuinya. Mana orang yang bicara begitu berat, ada orang yang bicaranya mudah, mengalir nasihat-nasihat dari lisannya. Kita juga mudah menerimanya dan masuk ke dalam hati. Nah, semoga itu semua menjadi sebab ya, sebab dari keikhlasan kitanya ataupun keikhlasan dari guru kita. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Begitu. Ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Apa itu? Oh iya. Nggih. Pupuk kandang, iya. Iya.